Selamat datang di channel ini. Gak usah banyak basa-basi lagi, gak usah terlalu banyak intro. Sesuai thumbnail, kita akan mencari Tuhan. Tapi biar kita fair, kita singkirin dulu semua agama. Kita di sini tidak mengatasnamakan agama apapun, entah itu Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Islam, apalah itu, Katolik, apapun itu namanya, apapun itu nama agama, kita singkirin dulu. Jadi kita biar fair mencari Tuhan tanpa menerlibatkan agama apapun. Jadi kita di sini membahas mencari Tuhan dengan full murni akal sehat. Kalau akal kalian dirasa tidak terlalu sehat, ya skip aja. Video ini skip aja. Mungkin video ini tidak cocok untuk kalian. Pertanyaan yang harus dipertanyakan adalah kenapa kita harus punya Tuhan? Kalau alasan yang paling yang bercanda lah, alasan yang nggak terlalu serius, biar ada bedanya, biar bisa membedakan antara kita sebagai manusia dengan hewan, entah itu hewan apapun, entah itu ayam, kucing, anjing, apapun itu, biar kita ada bedanya dengan mereka semua. Dasar akalnya di mana? Mereka hewan, ya juga makan, cari makan, ya bekerja kayak burung, cari makan, ya bikin rumah, terus kawin. Lantas apa bedanya dengan kita sebagai manusia yang tidak mengakui, tidak mempunyai Tuhan? Sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, siapa itu Tuhan? Kalau kita berbicara mencari Tuhan, berarti kita sudah percaya kalau ada Tuhan. Anggap saja kita sekarang ini, semua yang kita, termasuk saya, termasuk kalian yang mendengarkan video ini, anggap saja baru lahir ke dunia. Lingkungannya tidak mempunyai lingkungan yang paham agama lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi anggap saja saya dan kalian semua ini biar fair, tanpa melibatkan agama apapun, dan anggap saja kita semua ini baru lahir ke dunia. Jadi tidak tahu tentang agama itu apa, Tuhan itu siapa. Anggap saja gitu ya, biar kita fair. Soalnya kalau kita melibatkan satu agama saja, pembicaraan kita sudah tidak fair. Soalnya sudah melibatkan agama. Jadi kita jangan melibatkan agama apapun. Kita mencari Tuhan murni dengan akal sehat. Kalau misal pikiranku tidak sesuai dengan akal sehat, boleh kalian berkomentar, boleh kalian berpendapat sesuai pikiran kalian. Nanti akan saya bahas di video yang khusus. Jadi gini, alasannya kenapa kita harus punya Tuhan. Pertanyaan yang wajib dipertanyakan itu dulu. Kenapa kita sebagai manusia harus punya Tuhan? Alasannya kenapa? Alasan yang tadi yang bercanda, yang nggak terlalu serius ya, biar bisa membedakan lah antara kita sebagai manusia yang katanya makhluk yang paling mulia, biar ada bedanya dengan hewan. Hewan sama-sama bekerja, kawin, dari rumah, punya anak, ya gitulah. Apa bedanya dengan kita kalau kita tidak punya Tuhan? Kita tidak, bahasan kita jangan terlalu panjang lebar dulu ke Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan, berarti kita sudah mengerti dan sudah percaya kalau ada Tuhan. Ditarik ulur dulu ke belakang, biar lebih jelas kenapa kita butuh Tuhan. Bahasanya bukan Tuhan, pencipta. Soalnya gini, kalau kalian ditanyakan, pasti tidak mungkin bisa menjawab dengan pas. Kenapa kita harus punya Tuhan? Pertanyaannya gini, kalian hidup di dunia ini, kenapa sekarang masih hidup? Bisa jawab nggak? Mungkin ya karena saya masih bisa bernafas. Iya, kenapa kok bernafas? Ya karena punya jantung, punya paru-paru, organ tubuh yang sehat. Ya kenapa kok punya itu semua? Ya karena masih berdetak jantungnya. Karena kalau sudah tidak berdetak, ya sudah mati. Ya kenapa kok berdetak?
tidak bisa memilih itu semua, kita tidak bisa mengelola itu semua. Kenapa kita sekarang masih hidup gak tahu, kapan kita mati juga gak tahu. Bahkan kita lahir di sebagai anaknya siapa, orang tua kita lahir di negara mana, di kota mana, lahir dimanapun, kita kan tidak bisa memilih. Ya tiba-tiba aja lahir ke dunia. Apakah kita bisa memilih gender kita? Bisa memilih, oh saya ingin jadi laki-laki, saya ingin jadi perempuan. Adakah kayak gitu? Enggak kan? Tiba-tiba saja kita tidak bisa memilih, ya tiba-tiba aja lahir ke dunia. Tahu-taunya ya jadi cowok, jadi cewek, jadi anaknya si A, anaknya si B. Misal saya bisa memilih, misal saya bisa memilih lahir jadi anaknya siapa. Ya mungkin saya bisa memilih ingin jadi anaknya orang yang kaya lah, biar hidup saya gak susah-susah lagi cari kerja. Kan gitu kan, logikanya kan gitu kan. Intinya kita semua di dunia ini sudah ada yang mengatur. Bahasanya ada penciptanya. Ada penciptanya dan kita yang diciptakan. Ya logikanya tadi itu, kita tidak bisa memilih apapun yang terjadi pada hidup kita. Sekarang gini, apakah bisa menjamin semua orang yang sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, sarjana apapun itu, misal sarjana hukum, apakah bisa menjamin bisa pintar dan pekerjaannya tentang hukum? Gak bisa, gak bisa menjamin. Itu cuma cuma jalannya saja biar bisa gampang lewat situ gitu. Tapi tidak menjamin hidup dia akan menjadi misal sarjana pertanian, sarjana hukum, sarjana jadi guru. Apakah bisa menjamin jadi guru? Enggak kan? Kita cuma bisa memilih, tapi kita tidak bisa menentukan hasilnya itu seperti apa. Lah, dari situ kita sebagai manusia sudah bisa melihat kalau kita ini ada yang menciptakan, ada yang ngatur.